Jujur saja, kita semua memiliki masalah kita sendiri. Saya, begitupun kamu yang mendengarkan video ini. Makanya channel ini dibuat, agar paling tidak saat saya menemukan cara-cara terbaik untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, saya bisa membaginya dengan orang lain. Paling tidak, walaupun hanya satu orang, yaitu kamu yang mendengarkan video ini, itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya manusia yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kali ini saya akan memberikan 9 resep tenang yang bisa kamu terapkan untuk menenangkan batin kamu, pikiran kamu, dan hati kamu yang sedang berkecamuk dengan semua masalah yang ada dan perbandingan-perbandingan sosial yang ada. Karena saya tahu manusia tidak ada yang tenang. Hanya saja kita bisa mengontrol diri kita lebih baik, mengontrol pikiran kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih tenang. Saya sudah mengumpulkan 9 cara mengontrol pikiran agar kamu tetap tenang, yang saya harap bisa bermanfaat untuk kamu dan orang di sekitar kamu. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah dengan fokus pada momen saat ini. Ada 3 sumber masalah kehidupan, ketenangan, dan hati yang saya simpulkan secara pribadi. Entah kamu itu merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini salah, itu hak kamu. Dan sumber masalah perasaan yang pertama adalah sebenarnya karena kita terlalu takut dan khawatir terhadap masa depan. Sesuatu yang belum terjadi selalu membuat kita merasa khawatir dan takut akan apa yang akan terjadi pada diri kita nantinya. Yang padahal hal itu tidak terlalu bagus karena mengacaukan mental kita pada saat ini. Perasaan negatif seperti khawatir selalu mempengaruhi kita untuk merasa tidak enak dan gelisah. Kemudian yang kedua adalah penyesalan di masa lalu. Terlalu fokus pada kesalahan kita di masa lalu juga akan membuat kita merasa tidak enak, gelisah, kecewa, takut, dan marah kepada diri sendiri. Kemudian sumber yang ketiga adalah kita terlalu menyalahkan diri kita dari sebuah kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Kita selalu mengutuk diri kita rendah, salah, hina, dan bodoh. Padahal kita bisa menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan, di mana saat kita mengerti bahwa jika sebuah kesalahan sudah terjadi, kita tidak akan memiliki kontrol apapun terhadap kesalahan tersebut. Yang mana akan membuat kita paham bahwa kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih tenang sebenarnya. Maka dari itu, kita harus bisa fokus pada saat ini. Fokus pada momen yang kamu jalani hari ini. Terlalu memikirkan masa depan akan membuat kita terjebak dengan pikiran-pikiran negatif dan praduga-praduga yang salah arah, yang mengganggu bagaimana kita bekerja saat ini dan bagaimana kita memanfaatkan hari ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan kita, atau untuk sekedar menghargai keberadaan mereka yang berada di sekeliling kita. Terlalu fokus pada masa lalu juga akan membuat kita tidak fokus untuk mencapai apa yang kita inginkan dan meningkatkan kualitas kita saat ini. Maka dari itu, lupakan semua tentang masa depan, lupakan semua tentang masa lalu, dan fokuslah pada saat ini karena hari ini adalah anugerah. Kemudian cara untuk mengontrol pikiran yang kedua adalah dengan meditasi. Meditasi sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu mengalihkan pikiran kamu dari pikiran-pikiran negatif dengan memfokuskan pikiran pada satu hal yang detail, terperinci, namun sederhana. Caranya adalah kamu hanya perlu mengosongkan pikiran kamu dari masa depan dan masa lalu. Kemudian pejamkan mata kamu, duduklah dengan rileks atau rebahan, dan
Atur napas kamu sestabil mungkin. Fokuslah pada nafas yang kamu hirup dan keluarkan, dan hanya pada titik itu. Jangan isi pikiran kamu pada hal-hal negatif, pada praduga-praduga atau prasangka yang tidak jelas. Kamu juga harus menghilangkan pemikiran kamu tentang orang lain, tentang perbandingan yang kamu lakukan terhadap orang lain. Kemudian, lupakan tentang semua kesalahan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Intinya, fokuslah pada masa sekarang, pada nafas kamu, dan rilekskan seluruh tubuh kamu. Saya jamin kamu akan menjadi orang yang lebih tenang, karena pikiran akan tenang jika dikosongkan kemudian difokuskan pada sesuatu yang sederhana. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengatur nafas. Mengatur nafas di sini bisa kamu lakukan dimanapun, kapanpun, dan di momen apapun. Saat kamu merasa pikiran kamu terlalu berisik dan sibuk pada hal-hal yang negatif, aturlah nafasmu sestabil mungkin dengan menghirup udara dari hidung kamu dengan perlahan, dan kamu keluarkan dari mulut kamu, dan lakukan cara ini berulang-ulang sampai kamu merasa oksigen yang kamu hirup semuanya menyebar ke seluruh tubuh sampai ke otak kamu, yang akan menenangkan pikiran yang kamu miliki. Kemudian, cara mengontrol pikiran agar kamu tetap tenang yang keempat adalah dengan berolahraga. Saya tahu tidak semua dari kita menyukai olahraga. Beberapa orang tidak suka berkeringat, dan beberapa lagi malas untuk keluar rumah. Akan tetapi, usahakanlah untuk berolahraga paling tidak 1 kali dalam 1 minggu, agar otak kamu menjadi lebih segar, emosi kamu juga jadi lebih stabil. Karena saat kita berolahraga, kita mendapatkan stres positif, entah itu dalam jiwa dan fisik. Dan kerennya lagi, olahraga selalu memberikan kamu dampak positif langsung saat kamu berolahraga maupun setelah kamu selesai berolahraga. Kemudian cara yang kelima adalah dengan menulis jurnal. Menulis adalah cara yang diterapkan oleh B.J. Habibie saat dia berada dalam fase terburuk dalam kehidupannya. Dia menuliskan buku-buku tentang Ainun yang pada akhirnya menjadi sebuah mahakarya yang menjadi beberapa film bahkan. Karena memang sebesar itulah dampak dari menulis, terutama menulis jurnal. Itu karena menulis akan membuat kamu membagi masalah yang kamu miliki ke tulisan yang kamu buat. Apalagi jika kamu adalah orang yang introvert. Kamu malu bercerita atau curhat terhadap orang lain, kamu bisa menulis jurnal yang pada akhirnya akan berdampak sama karena kamu mencurahkan emosi kamu pada suatu tempat. Kelebihan yang lain dari menulis jurnal adalah jika orang lain membaca jurnal yang kamu tulis, kamu akan memberikan manfaat yang besar terhadap orang lain dan tidak hanya terhadap diri kamu sendiri. Karena membaca selalu membuat orang mengerti tentang pikiran kamu dan paham akan apa yang harus dipelajari dari apa yang kamu tuliskan. Kemudian cara yang keenam adalah dengan visualisasi positif. Ingat, untuk mengontrol pikiran agar kita bisa tenang, kita harus bisa membentuk pemikiran-pemikiran yang positif tentu saja. Dan cara yang paling cepat untuk menenangkan hati melalui pikiran adalah dengan membuat kamu melihat diri kamu sebagai orang yang sukses, berhasil, dan orang yang hebat. Maka dari itu, bayangkanlah diri kamu berada pada puncak kesuksesan yang kamu inginkan. Bayangkan kamu bertemu dengan gadis cantik atau dengan cowok ganteng. Bayangkan kamu mencapai sebuah prestasi yang tidak dicapai oleh orang lain sebelumnya. Saya jamin hati kamu akan
menjadi tenang. Karena pikiran-pikiran positif seperti inilah yang membuat kamu melupakan masalah yang kamu alami dan pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya menyerang, yang akan membuat kamu menjadi lebih tenang tentu saja. Kemudian yang ketujuh adalah dengan menggunakan musik relaksasi. Ada dua jenis musik relaksasi yang bisa kamu gunakan untuk menenangkan diri, yaitu dengan mendengarkan musik klasik yang tenang dan pelan. Kemudian yang kedua adalah dengan mendengarkan suara-suara alam seperti suara air hujan dan suara burung-burung di hutan. Kedua jenis musik ini pastinya akan membuat kamu menjadi lebih tenang, karena kamu akan berada di situasi yang menenangkan, dan dampak musik pada kehidupan kita memang sebesar itu. Maka rilekslah dan dengarkan musik yang tenang, tentu musik yang kamu sukai. Kemudian, cara mengontrol pikiran agar kamu tetap tenang adalah dengan menghindari pikiran negatif. Cara yang ke-8 ini tentu saja sangat efektif karena kita akan menghindari sumber dari perasaan-perasaan buruk yang kita alami dan miliki, yaitu dengan menghindari pikiran negatif. Caranya adalah saat kamu merasa bahwa pikiran negatif mulai datang dan muncul di benak kamu, berbicaralah dengan orang lain tentang apapun itu. Karena bersosial selalu membuat kita teralihkan dari pikiran-pikiran negatif. Karena saat berbicara dengan orang lain, kita akan fokus mendengarkan apa yang disampaikan, dan kita juga akan fokus untuk melihat bahasa nonverbal dari orang lain tersebut. Kemudian, cara untuk mengontrol pikiran agar kamu tetap tenang yang terakhir adalah dengan meningkatkan rasa syukur. Menjadi bersyukur itu cukup sederhana. Kamu hanya perlu fokus pada kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Kemudian, lihatlah orang-orang yang memiliki masalah atau kekurangan dalam hidup mereka, yang kamu sendiri tidak mendapatkan masalah tersebut. Hal ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih bersyukur dan melihat dunia secara lebih baik karena kamu merasa spesial dari sebelumnya. Sekian dulu dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.